Satu, sunnah pertama, selesai menunaikan salat itu istighfar. Dari kalimat astaghfirullah. Apa itu istighfar? Istighfar itu gini, asalnya katanya ghafara, ghain, fa, kemudian ra, ditambah ista. Setiap ada ista artinya minta. Ghafara itu mengampuni, ghufran ampunan, istighfar minta ampun. Minta ampun. Di dalam Al-Quran, kalimat ghafara dan turunannya disandingkan dengan dosa. Dosa. Ya, turunan dari ghafara, ghafir. Ya, Quran surah 40 ayat 3. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi. Dari ghafir ada ghaffar, ghaffar. Quran surat Nuh ayat ke-10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dari situ ada ghafur. Pernah dengar kata ghafur? Innahu huwal ghafurur rahim. Ada ghafir, ada ghaffar, ada ghafur. Semuanya menunjuk pada nama Allah yang mengampuni orang berdosa dengan semua tingkatan yang berbeda-beda. Kalau dosanya relatif kecil, tapi maaf, sekecil-kecilnya dosa juga. Kalau dosanya relatif kecil, ghafir. Agak menengah, ghaffar. Maaf, semakin terkumpul, ghafur diturunkan. Sampai manusia dipaksa, sebanyak apa sih dosamu? Kalau aku sudah turunkan nama yang paling tinggi untuk mengampuni semua dosa, dan engkau belum taubat juga, berarti bukan aku yang salah, kata Allah. Kamunya yang gak pengen berubah. Jadi, teman-teman, mohon maaf ya, justru nama-nama ini menunjukkan kepada kita Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik, jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam, tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Catat itu. Di peluang jadi baik untuk semua. Di teman-teman pun kalau ada yang ingin taklim, jangan dilihat siapa dia. Oh dia ini, dia itu. Mungkin bergabung, barangkali dia lebih soleh dari orang yang pernah datang sebelumnya. Datang, rangkul, doakan. Insya Allah jadi baik. Nah, ini turunkan. Tapi yang paling menarik teman-teman sekalian, nah, fungsi istighfar yang pertama, kita minta ampun, artinya ada dosa. Dosa apa yang terjadi pertama kali pada orang yang baru selesai sholat? Kata para ulama, jangan berpikir yang besar-besar dulu. Mungkin dosa besarnya yang pertama kali terjadi pasca sholat, dosa yang harus ditutup dengan istighfar itu, dosa kurang khusyuk dalam sholat. Waktu diminta sholat khusyuk kan? Kata Allah suruh khusyuk kan? Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Ayo salat, salat yang khusyuk. Hafidhu 'ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Quran surah kedua ayat 238. Kata Allah, kalau kamu salat yang khusyuk ya. Tapi berapa banyak dari sekian salat yang khusyuk? Bahkan baru takbir sudah kurang khusyuk. Allahu akbar, katanya Allah yang akbar. Katanya Allah yang besar. Tapi kok tiba-tiba pekerjaan jadi besar? Update status jadi besar. Ya, media sosial jadi besar, kendaraan jadi besar. Allahu akbar ingat mobil, Allahu akbar ingat IG, Allahu akbar ingat Facebook. Berarti kan sudah keluar dari konten kekhusyuan, kan? Nah, kita bisa tutupi. Jadi yang kurang-kurang dalam salat itu, salah satunya diampuni oleh Allah kekurangan itu dengan istighfar. Jadi istighfar yang pertama kita lakukan bisa menutup kekurangan-kekurangan dalam salat yang kita kerjakan. Jadi kalau ada yang kurang khusyuk dalam salat, selesai itu dengan istighfar kita. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Paham sampai sini?